Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas fungsi dasar atau rumus dasar Excel yang wajib kita ketahui untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak sekali rumus atau fungsi dasar Excel ini yang bisa membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oleh sebab itulah, video ini akan gue buat dalam sebuah series kawan-kawan, dan ini adalah series pertama atau bagian pertamanya. Di bagian pertama ini, gue akan fokus membahas fungsi dasar atau rumus dasar Excel yang berhubungan untuk memanipulasi teks. Kita akan membahas mulai dari rumus left, right, mid, kemudian hingga text split. Mari kita mulai pembahasannya. Ada 16 rumus atau fungsi dasar Excel kawan-kawan yang berhubungan dengan manipulasi teks, yaitu mulai dari left, right, mid, upper, lower, dan seterusnya hingga text split. Kita bahas satu persatu. Rumus pertama yaitu left. Fungsi dari rumus left ini kawan-kawan adalah untuk mengambil sejumlah karakter dari sisi kiri sebuah teks. Ya, mari kita coba. Ini adalah rumus left kawan-kawan, sama dengan left, kemudian teksnya jumlah karakter yang ingin kita ambil. Misalkan teman-teman, di sini ada sebuah kalimat yaitu karya Riantoni. Gue ingin mengambil tulisan karya ini saja, ya. 5 digit pertama ini yang akan saya ambil. Caranya bagaimana? Yaitu menggunakan rumus left, ya, sama dengan left seperti ini kawan-kawan, buka kurung, kita klik teks yang ingin kita manipulasi, kemudian titik koma, argumen atau parameter kedua dari left adalah jumlah karakter yang kita ambil. Misalkan kita ingin mengambil karya, berarti kita membutuhkan 5 digit ya, 5 karakter, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga teman-teman tulis di sini 5, ya, tutup, kemudian enter, maka akan muncul karya. Jika teman-teman hanya menuliskan di sini misalkan 3 seperti ini, maka yang muncul adalah car. Oke, jadi left ini fungsinya adalah untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Oke, clear ya kawan-kawan? Kita lanjut ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya yaitu right, ini adalah kebalikan dari rumus left kawan-kawan, yaitu untuk mengambil sejumlah karakter dari sisi kanan sebuah teks. Ya, mari kita coba. Ini adalah karya Riantoni kalimatnya, rumusnya seperti ini, sama dengan right ya, kanan artinya right. Kemudian kita klik teksnya, lalu teman-teman titik koma. Untuk beberapa Excel mungkin tidak bisa menggunakan titik koma, tapi menggunakan koma. Ya, kebetulan gue menggunakan Office 365, menggunakan titik koma di sini. Oke. Kemudian misalkan gue mau ambil kata Tony di sini. Ini kan ada 4 karakter ya dari belakang. 1, 2, 3, 4. Saya tuliskan 4 misalkan di sini seperti ini. Maka akan muncul Tony. Oke. Misalkan teman-teman ubah di sini bukan 4, tapi 3 misalkan seperti ini. Maka yang muncul adalah Oni. Dia mengambil karakter teks dari sebelah kanan. Sebanyak 3 karakter. 1, 2, 3. Jadi muncul Oni. Oke, clear ya kawan-kawan? Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi mid. Kita klik. Fungsi mid ini kawan-kawan berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari posisi tengah di sebuah teks. Ya, kita contohkan seperti ini. Sama dengan mid. Ya, buka kurung. Kita klik teksnya. Lalu titik koma. Nah, kita misalkan ingin mengambil kata lagi ya kawan-kawan. Lagi ini ada di posisi keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di posisi ke-6. Teman-teman ketik 6 di sini. Kemudian titik koma. Nah, berapa karakter yang ingin teman-teman ambil? Misalkan ingin mengambil lagi. Berarti 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4 karakter. Teman-teman buat di sini 4. Lalu tutup kurung. Maka akan muncul lagi. Oke, kita ulang lagi teman-teman. Ini mid adalah teks yang ingin diambil. Kemudian 6 ini posisi awal kata yang ingin kita ambil, karakter yang ingin kita ambil. Kemudian 4 ini adalah jumlah panjang karakternya. Misalkan teman-teman ubah di sini 2, maka yang muncul adalah LA, LA ya. LA. Mulai dari posisi ke-6 sebanyak 2 karakter. LA. Oke. Misalkan di sini teman-teman bikin 5, maka lagi. Lagi sebetulnya di sini ada spasinya kawan-kawan ya, ada spasinya. Spasi dihitung 1 karakter. Oke, sama dengan lagi. Misalkan kita ubah 6 di sini, maka lagi B. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman clear ya penggunaan rumus mid. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya yaitu rumus upper. Upper ini fungsinya adalah untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf besar kawan-kawan. Mungkin kita sudah terlanjur menulis huruf kecil semua seperti ini, lalu teman-teman ingin mengubah menjadi huruf besar semua. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan upper seperti ini, buka, kemudian teman-teman klik teksnya, lalu tutup, tekan enter, langsung muncul karya Riantoni dalam posisi atau dalam bentuk kapital atau besar ya kawan-kawan. Kita lanjut ke rumus berikutnya itu lower. Ini adalah kebalikan dari rumus upper kawan-kawan, yaitu untuk mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Mari kita coba. Ini semua hurufnya besar ya, tulisan karya Riantoni ini semua hurufnya kapital atau besar. Sekarang kita ingin ubah menjadi huruf kecil. Caranya adalah lower seperti ini, buka, kemudian kita klik teksnya, tutup, tekan enter, maka sekarang otomatis menjadi huruf kecil semua. Oke, clear ya? Kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu proper.
Fungsi dari rumus proper ini kawan-kawan adalah untuk mengubah huruf pertama dari setiap kata dalam teks menjadi huruf besar, sisanya huruf kecil. Ya, mari kita coba penggunaannya. Rumus proper. Jadi di sini ada kalimat karya Riantoni dalam kapital semua atau besar semua. Kita gunakan rumus proper seperti ini kawan-kawan. Proper, buka, kemudian kita klik teksnya, lalu tutup, kita tekan enter, maka sekarang kelihatan ya, huruf besar atau kapital untuk setiap kata dalam kalimat. Karya, K-nya besar, R-nya besar, Riantoni. Oke? Jadi rumus proper ini adalah untuk mengubah setiap kata dalam sebuah kalimat menjadi huruf kapital. Sisanya tetap huruf kecil semua. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi len, kawan-kawan. Yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah teks, termasuk spasi. Kita coba, kita klik len. Di sini ada tulisan karya Riantoni. Kita buat rumusnya sama dengan len seperti ini. Buka kurung, kita klik teksnya, ya, tutup, enter, maka muncul 14. 14 itu apa? 14 itu adalah jumlah karakter dari kalimat karya Riantoni ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, clear ya kawan-kawan? Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu rumus trim. Fungsi dari rumus trim adalah menghapus spasi tambahan di awal, di akhir, dan di antara teks. Kita berikan contohnya fungsi trim. Seperti ini kawan-kawan, di sini ada tulisan karya Riantoni. Tapi jika teman-teman perhatikan ya, maka di sini di depannya ada spasi ya. Ada spasi di sini. Nah, kita ingin menghilangkan spasi di depan ini. Kita gunakan rumus trim. Sama dengan trim seperti ini, buka. Kita klik teksnya, lalu tutup, tekan enter, maka sekarang karya Riantoninya sudah tidak ada lagi spasi di depan maupun di akhirnya. Oke, kawan-kawan, clear ya? Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi concatenate, ya, concatenate, yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa teks atau nilai menjadi satu teks. Kita coba caranya, sama dengan concatenate, seperti ini kawan-kawan. Buka kurung, kita klik kata 1, kemudian titik koma, klik kata 2, titik koma, klik kata 3, lalu kita tutup kurung, tekan enter, maka semua menjadi tergabung, yaitu channel karya Riantoni. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat sulit untuk membaca karena tidak ada spasi di antara kata. Oke, maka kita harus sedikit memodifikasi rumus concatenate kita dengan menambahkan spasi di antara kata-kata tersebut. Caranya, teman-teman, setelah D3 ini, titik koma, kita buat dulu spasi seperti ini, titik koma, lalu D4, setelah D4, kita buat lagi spasi seperti ini, titik koma, lalu kita tekan enter. Maka sekarang menjadi channel spasi karya spasi Riantoni. Oke, bisa dipahami ya penggunaan concatenate. Sebetulnya penggunaan concatenate ini teman-teman bisa teman-teman permudah dengan menggunakan tanda ampersand ya, atau tanda dan. Kita contohkan seperti ini, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, sama dengan kita klik ini, oke, lalu dan, kemudian spasi seperti ini, dan lagi, kita klik lagi kata kedua, dan lagi, spasi lagi, dan lagi. Sekarang kita klik kata ketiga, lalu kita tekan enter. Maka sama hasilnya ya dengan rumus concatenate tadi. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu text join. Fungsi dari rumus text join ini kawan-kawan adalah untuk menggabungkan beberapa teks atau nilai menjadi satu teks dengan pemisah yang kita tentukan. Oke, kita contohkan teman-teman seperti ini. Kita ingin menggabungkan tulisan ini ya, kata channel, karya, dan Riantoni ini dengan pemisah katakan spasi. Maka kita gunakan rumus sama dengan text join seperti ini, buka kurung, delimiter, spasi, ya, spasi seperti ini, kita ingin membuat spasi, kemudian titik koma, lalu ada dua pilihan, mau true atau false. True itu adalah jika kita mengabaikan sel kosong, kemudian false jika kita ingin include atau memasukkan sel kosong. Untuk contoh kita abaikan dulu sel kosongnya, kita buat true di sini. Lalu titik koma. Nah, sekarang teks satunya kita klik, kemudian titik koma lagi, kita klik lagi teks 2-nya, titik koma, kita klik lagi teks 3, lalu tutup. Sekarang tekan enter, maka muncul channel karya Riantoni menggunakan spasi. Jika teman-teman ingin mengubah pemisah di sini bukan spasi, tapi misalkan tanda strip seperti itu, maka teman-teman bisa mengganti rumus tadi yang di sini. Silakan ganti dengan tanda strip seperti ini. Lalu tekan enter, maka sekarang akan menjadi channel strip karya strip Riantoni. Oke, mudah ya kawan-kawan. Semoga mudah-mudahan clear ya. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu substitute. Fungsi substitute adalah untuk mengganti teks lama dengan teks baru dalam sebuah string teks. Langsung kita berikan contohnya kawan-kawan seperti ini. Misalkan teman-teman ingin mengubah kata karya Riantoni ini menjadi channel Riantoni. Jadi kata karya ini teman-teman ingin ubah menjadi channel ya. Caranya kita bisa menggunakan substitute ya. Substitute seperti ini, substitute. Buka kurung, lalu kita klik teksnya kawan-kawan, lalu titik koma,
Sekarang all text-nya apa? Karya. Yang ingin kita ubah karya ya. Karya. Kemudian titik koma. Nah, sekarang teks barunya apa? Kita ingin ubah menjadi channel misalkan. Channel. Seperti ini aja tulisannya. Lalu kita tutup. Tekan enter. Sekarang berubah menjadi channel Riantoni. Mengubah kata karya menjadi kata channel. Ya. Kita bisa menggunakan substitute. Kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya, itu replace. Mengganti bagian dari teks berdasarkan posisi yang ditentukan dengan teks baru. Jadi replace ini kita menentukan posisi dulu, kemudian baru kita ubah dengan teks yang baru. Kita masuk contohnya kawan-kawan, kemudian sama dengan kita gunakan rumus replace ya, replace seperti ini, buka kurung. All tag-nya apa yang ingin kita ubah? All tag-nya adalah yang ini kawan-kawan. Oke, yang ini kita ubah. Titik koma. Sekarang kita mulai dari karakter keberapa? Kita ubah karakter keberapa yang kita ubah? Pertama, misalkan 1. Kemudian, sebanyak berapa? Sebanyak 5. Nah, ini kita ubah dengan apa? Katanya channel misalkan ya. Channel. Seperti ini aja tulisannya. Tutup, lalu tekan enter. Maka sekarang akan mengubah menjadi channel Riantoni. Kita ulangi lagi teman-teman. Penggunaan replace ini, pertama adalah teks yang ingin diubah. Kita klik ya, kita klik. Lalu parameter kedua ini adalah posisi pertama mulai kata tersebut yang ingin kita ubah. Kata karya itu berada di posisi pertama ya, posisi 1 kawan-kawan, sebanyak 5 digit ya, 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Maka di sini 5. Kemudian kita ubah dengan kata yang baru yaitu channel. Maka hasilnya adalah channel Riantoni. Oke, teman-teman mudah-mudahan clear ya. Kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu fungsi find. Fungsinya adalah untuk mencari posisi suatu teks dalam teks lain. Tapi bersifat case sensitif. Arti case sensitif ini adalah dia akan memperhatikan antara huruf besar dan huruf besar, kemudian huruf kecil dan huruf kecil. Tidak bisa digabung ya kawan-kawan. Kita coba menggunakan rumus find ya. Kita ketik find, rumusnya find, buka kurung. Nah, sekarang kita ingin mencari apa? Kita ingin mencari tulisan Tony misalkan. Tony ya. Kita ketik dulu tulisan yang ingin kita cari, lalu titik koma. Nah, sekarang kita klik teks yang kita ingin cari di dalam teks mana ya, seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini, maka akan muncul angka 11, mengembalikan posisi teks tersebut. Kata Tony itu kan ada di sini ya, teman-teman. Kita ingin mencari kata Tony dalam kalimat ini. Nah, kata Tony itu berada di posisi keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, maka dia akan mengembalikan angka 11. Tapi perhatikan teman-teman, jika di sini gue ubah menjadi Tony, hurufnya kecil semua kawan-kawan, lalu tekan enter, maka akan mengembalikan value. Artinya tidak ketemu kata Tony dalam tulisan huruf kecil. Itu artinya case sensitif. Jika Tony-nya teman-teman ubah menjadi huruf besar ya, Tony seperti ini, maka akan muncul nilai 11 ya, karena sama-sama besar ya. Di sini Tony-nya besar, di sini juga Tony-nya besar. Clear ya kawan-kawan? Bersifat case sensitif. Kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu fungsi search. Ini sama dengan find, hanya fungsi search ini tidak case sensitif ya. Kita lihat perbedaannya kawan-kawan. Kita klik search. Nah, di sini kita buat rumusnya search seperti ini, oke. Nah, kita ingin mencari kata apa? Tony misalkan, dalam huruf kecil. Tony dari kalimat ini. Kita klik kalimat ini, lalu tutup kurung, tekan enter, maka akan mengembalikan nilai 11 ya. Perhatikan teman-teman di sini Tony-nya besar, sedangkan di sini Tony-nya kecil. Jadi tidak case sensitif. Dia bisa mencari meskipun bentuk hurufnya berbeda. Di sini huruf kecil, di sini huruf besar ya. Akan tetap mengembalikan nilai 11. Jika teman-teman ubah di sini menjadi Tony, huruf besar, kapital seperti ini, tekan enter, maka juga akan sama mengembalikan nilai 11. Oke, misalkan kita ubah di sini ingin menjadi Rian, seperti itu ya, Rian, huruf kecil semua, maka akan mengembalikan nilai 7, yaitu posisi R di sini. 7 ya, posisi ke-7. Oke, teman-teman clear ya penggunaan fungsi search di Excel. Kita lanjut dua fungsi berikutnya, yaitu text, adalah untuk mengubah angka menjadi teks dengan format yang ditentukan. Kita contohkan fungsi teks ini kawan-kawan, kita klik. Nah, misalkan di sini ada angka 15.200 seperti ini teman-teman. Misalkan kita ingin mengubah bentuk 15.200 ini menjadi Rp 15.200 misalkan, ada Rp-nya di depan. Nah, itu caranya kita bisa menggunakan fungsi teks kawan-kawan ya. Teks sama dengan ini. Nah, buka kurung, kemudian kita klik katanya, lalu kita bikin format yang ingin kita buat ya. Misalkan formatnya kita ingin buat Rp seperti Rp, kemudian tambahkan tanda pagar seperti ini ya untuk mengambil nilai teks di sini. Oke, lalu kutip lagi, kita tutup. Sekarang tekan enter, maka akan muncul Rp 15.200 sesuai teks di sini. Oke, teman-teman, ini misalkan ingin didekatkan, dirapatkan seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Oke, misalkan teman-teman ingin mengubah format angka ini menjadi seperti ini misalkan ya, 152
dalam kurung 00. Misalkan ingin membuat seperti ini, format seperti ini kawan-kawan ya, maka kita juga bisa gunakan fungsi text. Caranya adalah seperti ini, text seperti itu ya, kita klik dulu angkanya. Oke, kemudian format yang kita inginkan tadi, yaitu pakai kurung, buka kurung, kemudian tanda pagar ya kawan-kawan, tutup kurung. Sekarang kita ingin memisahkan tadi 2 digit ya, 152 dalam kurung, kemudian 00-nya di luar ya, maka di sini teman-teman berikan pagar 2 ya. Lalu tutup kurung, tekan enter. Sekarang akan menjadi 152 dalam kurung, kemudian 00. Ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan di sini hanya 1 aja, maka dia akan berubah menjadi 1520 dalam kurung, di luarnya 0. Oke, kawan-kawan clear ya. Nanti ini bisa teman-teman coba saja penggunaan teks ini ya, lumayan powerful penggunaan rumusnya. Kita back, sekarang kita masuk ke rumus terakhir yaitu text split. Fungsi dari text split adalah untuk memecah teks menjadi beberapa bagian berdasarkan pemisah yang ditentukan. Kita klik text split kawan-kawan seperti ini, maka di sini ada tulisan karya Riantoni. Kita ingin memisahkan tulisan karya Riantoni ini, kalimat karya Riantoni ini menjadi 2 kata, yaitu karya dan Riantoni. Nah, kita bisa menggunakan rumus text split sama dengan text split, buka kurung, teksnya kita klik, titik koma. Kemudian pemisahnya apa? Pemisahnya itu spasi ya. Ini kan ada spasi kan pemisahnya, maka kita buat spasi di sini. Kira-kira seperti itu, kita tutup kurung, sekarang tekan enter, maka akan terpisah menjadi 2 kata, yaitu karya dan Riantoni. Jadi fungsi text split ini adalah untuk memisahkan kalimat yang terdiri dari beberapa kata menjadi bagian-bagian kata dengan pemisah tertentu. Oke, misalkan teman-teman di sini ubah ada pemisahnya seperti ini, oke, pemisah seperti itu, maka teman-teman ubah di sini, pemisahnya adalah tanda seperti ini. Maka dia akan terpisah menjadi 2 kata, yaitu karya dan Riantoni. Baik teman-teman, sudah 16 fungsi dasar atau rumus Excel yang kita bahas dalam video tutorial kita kali ini. Ini sekali lagi adalah bagian pertama atau series pertama dalam pembahasan kita untuk fungsi-fungsi dasar atau rumus Excel yang wajib kita semua kuasai untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari di Excel. Baik teman-teman, itu saja video tutorial kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat, dan bila teman-teman terbantu, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan salam.